Oke, hari ini kita bakal bongkar sejarah rahasia dari sebuah genre musik yang mungkin banget pernah jadi soundtrack hidup kalian. Sebuah genre yang ternyata asal-usulnya sama sekali di luar dugaan kita semua. Yap, kalau kita ngomongin popang, pikiran kita pasti langsung melayang ke era 2000-an kan? Celana baggy, rambut spike, dan tentunya lagu-lagu dari band-band kayak gini yang nemenin masa remaja. Mereka ini yang seakan-akan mendefinisikan genre ini buat satu generasi penuh. Tapi, gimana kalau saya bilang, fondasi musik mereka itu sebenarnya udah diletakkan jauh sebelum itu. Bukan di California tahun 90-an, tapi di Inggris, di sebuah tahun yang sangat genting buat musik punk. Penasaran? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Kita putar waktu kembali ke tahun 1978, sebuah tahun yang ternyata jadi titik balik krusial bagi pergerakan musik punk. Coba bayangin deh, punk itu baru aja lahir, terus langsung meledak jadi fenomena global yang bikin heboh sekaligus ditakuti. Nah, pas lagi di puncak-puncaknya, band yang paling jadi ikon, paling representatif, yaitu The Sex Pistols, malah bubar. Ini menciptakan kekosongan yang besar banget. Punk seolah-olah kehilangan arah. Nah, justru di tengah krisis identitas inilah saat semua orang bertanya-tanya, punk mau dibawa kemana? Ada sesuatu yang baru mulai tumbuh diam-diam. Dari puing-puing kemarahan punk, lahirlah sebuah suara yang sama sekali berbeda. Dan suara baru ini datang dari para perintis yang sering banget terlupakan. Mereka inilah arsitek rahasia dari musik yang nanti kita kenal sebagai pop-punk. Disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Kalau punk rock itu identik banget sama anarki, politik, dan kemarahan, para perintis ini justru fokus ke hal-hal yang lebih personal. Ya, kayak jatuh cinta, patah hati, dan yang paling penting, cuma pengen seneng-seneng aja. Bahkan, ikon punk sekelas Billy Idol aja diam-diam ngakuin kalau dia suka musik pop. Kutipan ini nunjukin banget kalau di balik jaket kulit dan rambut mohawk itu, ada kecintaan yang tersembunyi pada melodi-melodi manis ala The Beatles. Dan inilah dia para pelakunya. Di tahun krusial 1978, Buzzcocks ngerilis 2 album yang isinya lagu cinta yang super catchy. Terus ada The Undertones dengan Teenage Kicks, lagu patah hati yang mereka sebut bubblegum punk. Bahkan The Ramones, yang notabene bapaknya punk, mulai melembutkan sound mereka di album Road to Ruin. Dan yang paling konyol, ada The Dickies yang dengan pedenya nyebut musik mereka easy listening punk. Buktinya makin banyak. The Damned, salah satu band punk paling liar, malah nge-cover The Beatles. Terus Mick Jones dari The Clash, band yang super politis, ternyata punya sisi romantis dan diam-diam nulis lagu cinta. Jadi, DNA pop ini sebenarnya udah nyebar di seluruh skena punk waktu itu. Cuma mungkin nggak banyak yang sadar. Oke, setelah lahir diam-diam di tahun 70-an, suara ini seolah-olah hibernasi cukup lama sebelum akhirnya meledak dan menguasai dunia di era 90-an. Dan tahun kuncinya? 1994. Ini dia, tahun yang mengubah segalanya buat pop-punk. Lewat album fenomena mereka Dookie, Green Day itu pada dasarnya mengambil formula yang udah diciptakan belasan tahun sebelumnya oleh Buzzcocks dan The Undertones, terus mereka kemas ulang buat audiens generasi MTV. Mereka membangkitkan kembali semangat anarkis itu. Tentunya, bukan cuma Green Day aja. Sebuah gelombang kebangkitan besar muncul, membawa kembali obor pop-punk. Dan mereka semua nyanyiin hal yang sama, soal kegalauan remaja, kekonyolan, dan semua hal yang jauh dari politiknya punk rock tradisional. Nah, kita masuk ke era 2000-an, di mana sound ini berevolusi lagi jadi raksasa komersial. Band-band kayak Simple Plan dan Sum 41 ngambil energi mentah dari era 90-an, terus dipoles habis-habisan di studio. Artinya apa? Gitar yang lebih tebal, vokal yang berlapis-lapis, drum yang menggelegar, semuanya dirancang biar kedengeran sempurna di radio. Sound yang tadinya underground sekarang jadi formula pop yang ada di mana-mana. Jadi, apa dong kesimpulan dari semua perjalanan ini? Apa sih sebenarnya identitas sejati dari pop-punk itu? Poin krusialnya tuh ini, pop-punk itu bukan versi punk yang lebih lemah atau kurang otentik, bukan sama sekali. Sebaliknya, dia adalah alter ego, sisi lain dari koin yang sama. Jadi, DNA dari sang alter ego ini apa aja? Gini, kalau punk itu adalah kemarahan dan pemberontakan terhadap masyarakat, maka pop-punk adalah pemberontakan terhadap punk itu sendiri. Dia menolak kewajiban untuk selalu serius dan politis. Pop-punk itu tentang kepolosan, asmara, dan yang paling penting, hak untuk bersenang-senang dan jadi konyol tanpa perlu minta maaf. Dan alter ego ini punya dampak yang luar biasa besar. Dia nggak cuma menciptakan musik, tapi juga sebuah budaya utuh. Mulai dari cara kita berpakaian,
cara kita bersikap sampai jadi latar musik buat jutaan remaja yang tumbuh dewasa di era itu. Pada akhirnya, kisah Popeng ini adalah bukti kalau inovasi terbesar itu seringkali datang dari keberanian buat memberontak melawan aturan dari pemberontakan itu sendiri. Jadi bukan cuma ngelanggar aturan genre, tapi mempertanyakan aturan dari gerakanmu sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat musik hari ini, kira-kira siapa ya yang lagi melakukan hal serupa? Siapa yang lagi menciptakan alter ego buat genre mereka? Ini pertanyaan yang menarik banget buat kita renungkan.